Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan ditemani oleh rekan saya Julio. Dan juga ada bintang tamu narasumber kita Romo. Saya Romo Maxim. Juga Opa Frans. Opa Frans. Senang sekali ya pagi ini kita bisa ketemu lagi Romo, Opa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Mungkin Mas Julio bisa langsung membicarakan apa hari kita ini? Akan bahas nih Santo tentang siapa? Keteguhan dan juga keberanian dari Paus Santo Leo Agung nih Romo ya, dalam menghadapi ancaman Attila Sihun. Itu bagaimana sih sebenarnya? Apa sih Attila Sihun dan lain sebagainya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan timbul nih dari pendengar kita di rumah nih. Silakan mungkin langsung saja ke Romo Maxi. Baik, terima kasih Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, saudara-saudari para pemirsa di rumah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, hari ini tanggal 10 November, gereja merayakan peringatan Santo Leo Agung, seorang paus. Sesuai dengan namanya, Leo Agung itu juga sebenarnya adalah Leo pertama. Santo Leo pertama, dia adalah seorang paus yang menjabat sebagai paus dari tahun 440 sampai dengan 461. Berarti dia hidup di abad kelima Masehi. Kisah hidupnya Santo Leo Agung, sebelum dia menjadi paus, dia menjabat sebagai diakon dan juga bahkan sempat menjadi sekretaris uskup sebelumnya. Sampai dengan pada tahun 440 dia sendiri terpilih jadi uskup. Kisah hidup Santo Leo, sebagaimana dia disebut, dia paus yang memiliki nama Leo yang pertama, sehingga juga disebut dengan Leo pertama. Juga karena dalam kisah hidupnya dia menunjukkan teladan iman yang luar biasa dalam kaitan dengan kehidupan rohani dan juga dalam kaitan dengan kehidupan sebagai warga negara. Dalam kaitan dengan kehidupan rohani pada masa itu, masa abad kelima, awal-awal masih dalam kaitan boleh dibilang awal-awal penyebaran agama Kristen dari abad pertama sampai dengan abad kelima, ada banyak sekali paham-paham atau ajaran-ajaran yang boleh dibilang agak sesat. Salah satunya ketika zamannya Paus Leo pertama ini adalah ajaran sesat di mana orang hanya menerima Yesus dengan kodrat ilahinya. Mereka menganggap bahwa kodrat manusiawi Yesus itu tidak penting. Sehingga akhirnya dibuat konsili Kalsedon di tahun 451, di mana ini konsili dipimpin oleh Paus Leo Agung pada masa pemimpinannya sebagai paus, untuk kemudian mengeluarkan ajaran yang melawan pengaruh sesat ini dengan menegaskan bahwa Yesus Kristus itu punya dua kodrat. Yang satu kodrat ilahi, yang satu kodrat manusiawi. Sekalipun dia ilahi, tapi kodrat manusiawi Yesus sebagai manusia, sebagai punya tubuh, fisik, punya badan dan lain sebagainya sebagai manusia, itu tetap ada. Sehingga ini memberikan ajaran iman bahwa Yesus Kristus punya dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Padahal ada ajaran sesat sebelumnya yang mereka hanya terima bahwa Yesus Kristus itu punya kodrat, hanya kodrat ilahi. Kodrat manusia itu sebenarnya tidak ada. Manusia itu hanya semacam baju yang dipakai dengan kodrat ilahi yang miliki Yesus. Padahal dalam bapak-bapak gereja waktu itu, paus dan juga uskup-uskup yang lain, mereka melihat bahwa enggak, Kristus itu punya dua kodrat. Kodrat ilahi di satu sisi dan kodrat manusia di sisi lain. Jadi ini ajaran iman yang dibuat sebagai sebuah kekuatan dari Santo Leo Agung ketika dia menjabat sebagai paus. Di samping itu, tadi seperti Julia sampaikan di awal, bahwa ini ada perjuangan iman yang dibuat oleh Paus Leo Agung ketika melawan Attila dari Hun. Pada masa itu juga, wilayah-wilayah Eropa belum berbentuk sebagai negara. Mereka masih berbentuk semacam kerajaan-kerajaan. Jadi setiap daerah punya kerajaan-kerajaan tertentu. Attila ini dari wilayah Eropa sekarang masuk dalam daerah Jerman. Masuk dalam daerah Jerman. Dia menjadi pemimpin satu wilayah dan punya pasukan tentara yang kuat. Dia mulai menguasai wilayah-wilayah sekitar Eropa dan dia punya niat untuk masuk ke wilayah Roma, ke wilayah Italia, Roma, tempat di mana paus mereka berdiam. Dan Paus Leo Agung pada waktu masanya dia tahu bahwa Attila mau menyerbu dia. Sudah mulai memasuki kota Roma, sudah mulai dekat dengan kota Roma.
sehingga dia ambil jalan untuk membendung jangan sampai Attila dengan pasukannya masuk kota Roma. Sehingga dengan keberaniannya sebagai seorang pemimpin gereja pada waktu itu, dia mendatangi tempat Attila sebelum Attila masuk ke kota Roma, kemudian memberi teguran, menegur Attila. Dan pada waktu itu ini digambarkan sebagai semacam mujizat, karena Attila dengan pasukan pada waktu itu sangat ditakuti, dan mereka punya pasukan yang sangat kuat yang bisa dengan mudah menguasai kota-kota yang mau mereka rebut. Kota-kota di sekitar Roma sebelumnya ada beberapa yang sudah mereka rebut, dan mereka punya tujuan mau merebut atau mau menguasai kota Roma. Tapi dengan kedatangan Leo Agung sebagai paus waktu itu, dia mampu untuk memberikan teguran kepada si Attila. Dan ya ini dikisahkan, konon katanya bahwa Attila sendiri waktu itu dia kayak shock gitu. Bagaimana mungkin dia yang sebagai raja pemimpin pasukan yang besar didatangi oleh paus yang tidak punya pasukan, hanya datang untuk tegur dia, sampai diceritakan bahwa sepertinya ada sesuatu kuasa yang lebih besar yang tidak kelihatan, yang membuat Attila memiliki bayangan, menangkap sebuah gambaran bahwa di balik kehadiran Leo Agung sebagai paus waktu itu ada kekuatan besar yang membuat dia sendiri jadi gentar. Padahal dia sebagai pemimpin pasukan ada kekuatan lain yang menurut dia itu bukan kekuatan manusia, kekuatan di luar manusia yang membuat dia gentar, sehingga akhirnya dia memutuskan bahwa pasukannya tidak boleh masuk menyerbu kota Roma. Ada sesuatu yang menggentarkan dia sehingga dia tidak berani masuk. Padahal itu suatu hal yang sebenarnya nggak mungkin, karena dia dengan pasukan yang sangat besar, dia mudah untuk mengalahkan kota-kota yang lain. Tapi ketika bertemu dengan Leo Agung, dengan ada kekuatan yang nampak secara tidak kelihatan, Attila akhirnya gentar dan tidak jadi merebut atau menguasai kota Roma. Sehingga ini juga salah satu teladan atau kisah heroik yang ditunjukkan oleh Paus Leo Agung ketika dia menjabat sebagai paus. Di satu sisi bahwa dia mempertahankan ajaran tentang Yesus Kristus dengan dua kodrat dengan konsili Chalcedon, juga dia bisa membendung pengaruh atau ancaman kekuasaan dari Attila. Sambil juga dia mewariskan dengan tulisan-tulisan pastoral, ajakan-ajakan untuk membangun kehidupan iman serta meneguhkan iman umat pada waktu itu. Makanya dia mendapat gelar sebagai Leo Agung. Selain bahwa dia ada paus yang menggunakan nama Leo untuk pertama kali, tetapi juga karena jasanya yang besar dalam kehidupan iman dan juga dalam menjaga Roma dari wilayah kepausan dari serangan musuh waktu itu. Ya, saya punya pertanyaan, Romo. Iman tanpa amal adalah iman yang mati. Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan finansial dan punya iman yang kuat, tetapi mau beramal atau bersedekah, itu tidak masalah, Romo. Tapi bagi mereka yang mempunyai iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus, tetapi keterbatasan finansial atau ekonomi yang minim, sehingga mereka tidak bisa memberi sesuatu kepada sesama mereka. Apakah iman yang seperti ini itu bisa diterima di hadapan Tuhan atau bagaimana, Romo? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih, Bapak. Ini pertanyaan menarik ya. Iya, betul, Romo. Bapak tadi mengutip apa yang menjadi kalimat atau kata-kata yang diwariskan oleh Santo Leo Agung. Iman tanpa amal itu adalah iman yang mati. Padahal sebenarnya ini Santo Leo Agung ini juga mengutip dari surat Rasul Yakobus. Dalam surat Rasul Yakobus itu disampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh Paus Leo Agung, dia menyampaikan bahwa iman tanpa amal adalah iman yang mati. Jadi sebenarnya mungkin kita tidak mempersempit kata amal dengan tindakan untuk bersedekah. Amal itu adalah sebuah karya atau perbuatan yang baik sebagai sebuah bentuk pemberian diri, tapi tidak terbatas pada hal-hal material.
Itu amal. Ataupun juga sedekah, boleh jadi bahwa kita menganggap sedekah sebagai sebuah pemberian yang material. Ketika itu mengenah pada hal-hal yang material, mungkin seperti yang Opa tanyakan, mungkin agak kesulitan orang-orang yang secara material, secara kemampuan finansial, dia tidak punya atau tidak cukup untuk itu. Tetapi amal yang dimaksudkan di sini, ataupun meminjam kata-kata Santo Yakobus, perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak hanya sebatas pada pemberian materi. Amal itu adalah suatu perbuatan yang baik. Bahwa ketika orang yang tidak punya pemberian secara material, tetapi dia masih punya sikap untuk memberi perhatian dengan berdoa, disitulah sebenarnya dia memiliki amal. Bahwa dia bisa mendoakan, sekalipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya mau mendoakan kamu. Itu kan sebuah amal, sebuah perbuatan baik yang ditunjukkan dengan caranya dia, dengan kemampuan atau keterbatasannya dia. Karena dia tidak memiliki kemampuan secara material atau secara finansial. Tetapi sebagai sebuah amal, sebuah perbuatan yang baik, ya memang tidak hanya dipersempit atau tidak hanya dibatasi dengan hal yang material. Selain itu juga ketika orang yang tidak punya atau tidak berkelebihan dalam hal material, tetapi dia menunjukkan keteguhan iman. Saya tidak punya apa, tapi saya punya keyakinan iman pada Tuhan. Justru disinilah dia punya teladan, bahwa sekalipun dia tidak punya kemampuan secara material, tetapi dia punya keyakinan dan kekuatan iman bahwa Tuhan menjadi penyelenggara. Di situ kan dia punya iman yang menjadi teladan untuk orang lain. Berarti disitulah dia punya iman, bukan iman yang mati, karena dia bisa memberikan atau membagikan kepada orang lain bahwa sekalipun saya tidak punya barang yang lebih secara material, secara finansial, tapi dia punya keyakinan yang kuat akan penyelenggaraan Tuhan, dan dia mau membangun cara hidup atau semangat hidup Kristiani sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Disitulah sebenarnya dia mengamalkan iman yang baik. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih, Om. Nah, kalau begini Romo, kalau punya prinsip orang, dia mungkin tidak beramal gitu ya, seperti finansial atau apa gitu ya, mungkin memberi atau apa. Tapi bersedekah dia, itu maksudnya. bersedekah, tapi dia punya prinsip bahwa iman saya adalah percaya sama Kristus itu. Sama Tuhan. Nah, itu gimana? Justru itu, kadang kan orang yang dia tidak punya kemampuan finansial yang lebih. Enggak, maksudnya dia punya Romo, dia punya, cuman dia ibaratnya ya kalau jeleknya pelit gitu loh. Tapi dia punya iman bahwa dia percaya sama Kristus gitu. Biasanya kalau orang punya iman dan mau mengikuti aturan Kristus yang mengandalkan kasih, dia pasti akan terdorong. Sudah pasti orang yang kalau punya iman yang kuat, pasti iman itu mengajak. Disitulah makanya kata-kata Leo ini pas, bahwa iman tanpa amal adalah iman yang mati. Di situ yang pas kata-katanya. Kalau yang tadi Upa tanyakan kan, kalau orang yang tidak punya kemampuan. Nah ini saya tanyakan punya kemampuan. Itu pas sesuai dengan yang disampaikan oleh. Berarti imannya mati, walaupun dia tetap beriman bahwa saya percaya dengan Kristus. Ya, ngerti. itu tadi yang mungkin kebalikannya. Kebalikannya. Sebenarnya apa sih yang menjadi pokok ya dari teladan dari Paus Santo Leo Agung ini, dan juga apakah ada pengaruh yang kuat dari doa dalam peran Paus ini? Baik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan tentang riwayat hidup, apa yang dia buat, teladan yang bisa dipelajari, yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita sekarang adalah bagaimana teladan iman. Teladan iman yang dimiliki, iman akan Kristus di satu sisi sebagai Allah, tetapi juga sebagai manusia. Kita ingat dalam doa Angelus kita sampaikan sabda sudah menjadi manusia atau sabda sudah menjadi daging. Nah ini kan merupakan bagian dari iman bahwa sabda yang adalah Allah itu di satu sisi kita yakini sebagai Allah, tetapi di sisi lain juga kita mengakui kodratnya sebagai manusia. Sehingga Leo Agung mewariskan kepada kita untuk memiliki keyakinan ini. Tidak hanya menerima Yesus sebagai Allah, tetapi juga Yesus sebagai manusia. Ini keyakinan iman yang diwariskan. Selain juga ada keberaniannya untuk melawan pengaruh dari Attila, dan juga teladan hidup doa yang kuat yang dia miliki. Dia bisa berani untuk melawan itu karena dia punya keyakinan, dia punya doa. Dia memiliki kehidupan doa yang kuat yang membuat dia bahwa saya punya kekuatan dalam doa, sehingga saya berani untuk menghadapi
menghadapi Attila sebagai musuh yang waktu itu musuh yang sangat kuat, yang mau merebut kota-kota di wilayah Eropa waktu itu. Jadi ada teladan bagaimana memiliki teladan iman, bagaimana memiliki semangat doa, dan juga berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Ini semangat keteladanan dari Leo Agung yang kiranya mungkin bisa kita terapkan. Iya. Mungkin dari Opa Franz masih ada yang mau ditanyakan? Saya hanya sedikit bertanya lagi kepada Romo bahwa bagaimana cara mengasah doa yang sampai kepada memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap yang tadi seperti yang didoakan oleh Paus ke Attila Sihun tadi, sehingga orang yang demikian garangnya sehingga bisa jadi gentar takluk kepada Leo Agung tadi. Baik, saya selalu ingat berkaitan dengan pertanyaan dari Opan, saya selalu ingat ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa doa itu punya kekuatan. Ada ungkapan yang menyatakan doa itu punya kekuatan yang kadang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi punya kekuatan. Sehingga ini juga kiranya bisa menjawab apa yang Opa tanyakan. Kalaupun kita tanya bagaimana merumusan doa yang susah Romo ya? Yang pas bisa memiliki kekuatan. Ada rumus matematika. Kalau ditanyakan apa ada rumusan doa yang gimana? Kayaknya nggak ada. Kita nggak punya kayak jampi-jampi. Doa bukan semacam jampi-jampi bahwa harus ada rumusan gini. Kalau rumusannya salah nanti nggak kuat. Kan nggak doa kan nggak gitu. Tapi bagaimana ketika kita memiliki keyakinan dalam doa bahwa apa yang saya doakan ini saya yakin bahwa Tuhan mesti mendengarkan. Kita berdoa itu kita tidak paksa Tuhan ya. Kita tidak bisa doanya paksa Tuhan. Saya punya mau begini, harus begini. Kalau enggak nanti saya nggak percaya kamu sama Tuhan. Kan enggak juga begitu. Jadi doa itu yang poin paling penting dalam doa adalah semangat kepasrahan. Ketika kita bisa memiliki kepasrahan bahwa ya ini tugas saya adalah saya membawa doa saya. Doa saya sekian, harapan saya ini. Selanjutnya itu adalah urusan Tuhan, rencana Tuhan. Dalam kitab suci biasa disebut rencana manusia bukan rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Kita boleh berharap, kita boleh percaya, tetapi ada semangat kepasrahan. Semangat kepasrahan yang kuat dalam doa kita bahwa ini saya punya doa, saya percaya, saya berharap bahwa terjadi. Kalau memang tidak terjadi, paling tidak saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Kenapa kita diminta untuk berdoa terus-menerus? Ada dua alasan. Kita berdoa untuk terus-menerus, alasan yang pertama adalah supaya kita bisa membawa harapan, permohonan, ungkapan syukur kita supaya apa yang kita harapkan itu bisa terkabulkan. Sedangkan yang kedua adalah kenapa kita terus berdoa terus-menerus adalah bahwa supaya ketika kalaupun kita punya doa, harapan dan permohonan itu belum dikabulkan, kita tetap dapat kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi apa yang belum kita dapat itu. Sehingga ini dua hal yang kiranya perlu diingat dalam doa. Kita bisa menyampaikan harapan, permohonan, ungkapan syukur, tetapi di sisi lain paling tidak kita dapat kekuatan dari Tuhan kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan itu belum tercapai atau belum terlaksana. Sehingga mungkin ini kalau ditanya apa ada rumusan yang pasti kayak gitu, kira-kira nggak ada rumusan. Paling tidak kita punya harapan, berpasrah pada apa yang menjadi rencana kita dan yakin akan penyelenggaraan Tuhan. Saya kira itu jawabannya, Pak. Sama-sama. Jadi kalau novena itu Romo. Ya, novena itu juga kan bagian dari mana orang memiliki keyakinan. Betul. Sama seperti doa bahwa kita memiliki keyakinan. Selanjutnya itu pada rencana dan kehendak Tuhan. Hanya memang kadang-kadang kan mujizat itu bisa terjadi ya. Ingat bahwa lagu mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Ya kadang-kadang orang mendoakan sesuatu yang mungkin agak sulit gitu. Mungkin sakit apa gitu didoakan. Dengan novena, dengan kepasrahan diri, dengan keyakinan diri, nggak terjadi. Karena memang mesti ada kepasrahan, mesti ada keyakinan diri. Pasrah. Nanti kita nyanyi sama-sama Romo setelah syuting. Boleh setelah syuting ya. Mengingatkan. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah menjawab juga pertanyaan dari Opa Franz ya. Dan juga pastinya sudah menjawab pertanyaan dari kita semua. Ya, kita semua. Dan mudah-mudahan pendengar di rumah juga. Oke, mungkin kita boleh tutup dengan doa. Mungkin Opa Franz bisa membantu kita bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas teladan Santo Paus Leo Agung dan semua orang kudus yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kasih-Mu dan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami dapat mengikuti ajaran mereka dalam mengasihi-Mu dan melayani sesama manusia. Santo Leo Agung, pemimpin yang bijaksana dalam gereja, kami memohon agar Engkau berdoa untuk kami di hadapan Allah. Bantu kami untuk mendalami iman kami, untuk menjadi teladan kasih dan pelayanan, dan untuk selalu berusaha mengikuti Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami mohon berkat bagi mereka yang merayakan hari kekudusan mereka sendiri dan bagi semua yang telah memberikan contoh iman yang kokoh. Semoga kami dapat memetik pelajaran dari mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Leo Agung, doakanlah kami. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Romo sama-sama. Maksi dan juga Opa Franz dan juga Mas Gendon ya. Luar biasa. Juga terima kasih untuk pendengar, penonton semua yang ada di rumah telah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan banyak pesan-pesan dan teladan yang didapat dari Santo Leo, bagaimana dalam mengandalkan doa menjadi kekuatan bagi jalannya kehidupan kita masing-masing. Oke, ada saya Julio, ada juga Mas Gendon, saya Romo Maksi, dan juga Opa Franz. Kita akan kembali lagi di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Orang Kudus.